Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Kami dari kelompok 8 dengan studi kasus sistem monitoring sampah laut akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami melanjutkan ke materi yang lain, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikol Mazidan dengan NIM 2501020110. Lalu selanjutnya ada teman saya, Andre. Perkenalkan, nama saya Andre Zulian Pratama dengan NIM 2501020115. Selanjutnya ada Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Hidayatullah dengan NIM 2501020113. Dan terakhir ada Putra. Kenalkan, nama saya Putra Lisyabana dengan NIM 25010200088. Baik, tanpa memperpanjang waktu dan kita akan mempersingkat waktunya, kita lanjut ke materi yang pertama. Mungkin bisa digeser dulu, Put. Nah, di sini ada 6 pembahasan yang akan kami bahas. Nggak 6 sih, 5 pembahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, lalu kedua ada landasan teori, ketiga analisis kebutuhan, dan 4 ada ERD dan entitas, lalu di 5 ada normalisasi data, di 6 itu ada implementasi, dan ada 7 bahkan. 7 itu ada pengujian dan query. Kita langsung masuk ke yang pendahuluan dulu. Nah, pada studi kasus sistem monitoring sampah laut, kami berlatar belakangi oleh permasalahan yang cukup simpel sebenarnya, yaitu permasalahan sampah yang mencemari lingkungan, terutama pada laut. Nah, permasalahan itu kami angkat seperti pemantauan masih dilakukan secara manual, lalu juga sampah laut yang berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, pariwisata, dan perikanan yang terbawa ke laut. Lalu ada proses manual membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak tenaga dan menghasilkan data tidak akurat. Lalu ada pengambilan keputusan penanganan sampah laut menjadi kurang efektif dan data sulit diperbarui secara berkala dan real time. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini seringkali kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, solusi yang kami berikan itu apa? Yang kami berikan ada sistem basis data monitoring sampah laut untuk pencatatan terstruktur. Lalu ada menyimpan dan mengelola data lokasi jenis, jumlah, waktu, dan status penanganan. Yang ketiga ada basis data terintegrasi, memungkinkan akses informasi lebih akurat, cepat, dan mudah. Lalu mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi instansi terkait. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan kelestarian lingkungan laut. Tujuan kami itu adalah merancang basis data terpusat untuk menyimpan seluruh data pemantauan sampah laut secara terstruktur. Lalu ada mengimplementasikan sistem yang memudahkan pencatatan data dari berbagai titik lokasi pemantauan, menghasilkan query SQL untuk keperluan laporan dan analisis persebaran sampah laut, lalu ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pemerintah, LSM, dan peneliti, dan terakhir itu mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data pemantauan. Oke, boleh lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bab 2. Di bab 2 ini kami membahas pengenalan landasan teori terkait basis data, ERD, normalisasi, dan SQL. Sebelum kita harus ketahui dulu nih, apa itu basis data. Basis data merupakan sekumpulan data yang saling terhubung dan disusun secara sistematis. Lalu tujuan dari sistem basis data ini mengurangi redundansi, menjaga konsistensi, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengelolaan data. Ya, itulah kegunaannya untuk studi kasus yang kami angkat ini.
Lalu ada RRD, yaitu Entity Relationship Diagram. RD ini lebih ke bentuk gambar seperti diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Komponen utamanya itu ada entitas atau objek, lalu ada atribut atau karakteristik, dan relasi hubungan antar entitas. Lalu selanjutnya ada normalisasi data. Proses pengorganisasian data untuk mengurangi pengulangan dan menghindari anomali. Tahapannya itu ada WNF, 1NF nilai atomik, 2NF penghapusan dependensi parsial, dan yang terakhir ada 3NF hapus dependensi transitif. Lalu yang terakhir itu ada SQL Structured Query Language. Ini lebih ke bahasa yang kami gunain sih, bahasa standar untuk mengelola basis data rasional. Perintah utamanya tuh ada DDL, Data Definition Language, untuk struktur tabel, DML, Data Manipulation Language, untuk isi data, lalu ada DQL, untuk query pengambilan data. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3. Bab 3 tentang analisis kebutuhan RRD dan normalisasi. Next. Eh, tabel aktor sistem. Jadi bab 3 dimulai dengan mendefinisikan 5 aktor yang terlibat dalam sistem. Pertama, administrator mengelola seluruh sistem, akses penuh ke semua tabel. Kedua, petugas lapangan mencatat data sampah di lokasi pemantauan. Tiga, koordinator atau supervisor memvalidasi laporan dan mengawasi kegiatan. Yang keempat, peneliti atau analisis menganalisis data untuk riset lingkungan atau read only. Kelima, pemerintah atau lembaga menggunakan laporan untuk pengambilan kebijakan. Next. Jadi terdapat 12 kebutuhan fungsional KF01 hingga KF12. Di antaranya KF01 sampai dengan KF03 itu pencatatan lokasi, jenis sampah, dan hasil pemantauan. KF04 pengelolaan data petugas lapangan. KF05 dan KF06 laporan pembersihan dan rekapitulasi per lokasi atau periode. Next. KF07 statistik tren persebaran sampah berdasarkan wilayah dan waktu. KF08 sistem dapat mengelola data sumber sampah. KF09 mencatat kondisi lingkungan saat pemantauan. KF10 mengelola data alat dan peralatan pemantauan yang digunakan. KF11 peringatan otomatis jika volume sampah melebihi ambang batas. KF12 penyimpanan data historis untuk analisis jangka panjang. Next. Jadi data master, transaksi, dan relasi. Jadi sistem membagi data menjadi 3 kelompok. Data master meliputi lokasi pemantauan, jenis sampah, petugas, sumber sampah, dan alat pemantauan. Data transaksi meliputi data pemantauan dan data pembersihan. Dan data relasi many to many meliputi tim pemantauan, penggunaan alat, tim pembersihan. Jadi semuanya menggunakan tabel junction atau penghubung. Next. Jadi ini use case diagram sistem monitoring sampah laut. Jadi alur proses bisnis terdiri dari 8 use case beruntut. Pertama, autentikasi. Jadi semua aktor wajib login. Yang kedua, setup data master. Jadi admin mengisi data awal. Ketiga, pemantauan lapangan. Jadi petugas mencatat kondisi dan temuan sampah. Yang keempat, peringatan volume extend. Alert otomatis jika melebihi batas. Yang kelima, laporan pembersihan, yaitu pencatatan kegiatan beach clean up.
Yang keenam, rekapitulasi include. Laporan wajib menyertakan data pemantauan. Yang ketujuh, statistik trend include. Statistik wajib menyertakan rekap. Yang ke-8 atau yang terakhir, pengambilan kebijakan. Jadi pemerintah dan peneliti akses read only. Next. Jadi selanjutnya ERD atau entitas dan relasi. Jadi sistem memiliki 11 entitas yang dibagi menjadi 5 entitas master, seperti lokasi, jenis sampah, petugas, sumber sampah, dan alat pemantauan. Yang ketiga, entitas transaksi meliputi pemantauan, hasil pemantauan, dan pembersihan. Dan yang terakhir, tabel penghubung, jenis penghubung. Jadi meliputi pemantauan alat, pembersihan petugas, dan pemantauan petugas. Jadi relasi antar entitas meliputi relasi one to many. Misal satu lokasi bisa punya banyak sesi pemantauan. Dan many to many. Misal satu petugas bisa terlibat di banyak pemantauan dan sebaliknya. Next. Berikut rancangan ERD-nya. Jadi penjelasan relasi antar entitas. One to many antara lokasi pemantauan. Jadi suatu lokasi dapat memiliki banyak sesi pemantauan. Yang kedua, one to many antara pemantauan ke hasil pemantauan. Jadi satu pemantauan dapat menghasilkan banyak temuan sampah. Ketiga, one to many antara sumber sampah ke hasil pemantauan. Jadi satu sumber dapat menjadi asal banyak data hasil. Tiga, pemantauan ke alat pemantauan many to many. Satu pemantauan dapat menggunakan beberapa. Jadi pemantauan dapat menggunakan beberapa alat. Selanjutnya many to many antara petugas ke pemantauan. Jadi satu petugas dapat melaksanakan banyak pemantauan. Satu pemantauan dilaksanakan beberapa petugas. One to many antara jenis sampah ke hasil pemantauan. Jadi satu jenis sampah dapat tercatat pada banyak data hasil pemantauan. One to many antara pemantauan ke pembersihan. Satu pemantauan dapat memicu banyak kegiatan pembersihan. Dan many to many antara pembersihan ke petugas. Atau sebaliknya, jadi satu pembersihan dapat melibatkan beberapa petugas. Satu petugas dapat terlibat di beberapa pembersihan. Next. Ya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Putra Alisabana. Pada Putra dipersilakan. Bab 3 yaitu normalisasi data UNF, 1NF, 2NF, 3NF. Habis itu di sini ada tabel 2NF yang pertama. Habis itu ada tabel 1NF, 1NF. Ya, di sini ada normalisasi 2NF. Oke, jadi 2NF ini dia menghilangkan dependensi parsial. Jadi setiap kelompok atribut yang bergantung hanya pada sebagian kunci dipisahkan menjadi entitas mandiri dengan primary key-nya sendiri. Di lokasi, primary key-nya ID lokasi, petugas, primary key-nya ID petugas, jenis sampah, primary key-nya ID jenis, sumber sampah, primary key-nya ID sumber, dan selanjutnya, seterusnya. Habis itu ada 3NF. Di sini tidak ada dependensi transitif. Atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lain. Jadi pengecekan dilakukan pada seluruh tabel hasil UNF. Oke, sekarang di bab 4 implementasi desain tabel SQL DDL dan SQL DML. Ini ada desain tabelnya. Pertama ada tabel lokasi dengan primary key ID lokasi, jenis sampah, primary key-nya ID jenis, dan yang lainnya. Habis itu ada desain table untuk transaksi dan junction.
Ada tabel pemantauan, tabel hasil pemantauan, tabel pembersihan, tabel pemantauan alat, tabel pembersihan petugas, dan tabel pemantauan petugas. Nah, di sini ada script DDL-nya yang bisa dilihat. Nah, jadi di sini ada SQL YML-nya, yaitu untuk insert datanya. Ada bisa dilihat, ada lokasinya, Patenongsa, dan yang lain-lainnya. Ini buat input data transaksinya. Oke, di bab 5 akan diteruskan oleh moderator. Baik, terima kasih Putra atas penjelasannya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Akbar Hidayatullah. Pada Rizky dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dan query. Lanjut, Put. Dan di sini adalah skenario pengujiannya. Next, Put. Nah, di sini skenario pengujiannya ada 6 skenario, yaitu skenario pertama yaitu uji constraint unique queue, yaitu tujuannya membuktikan nomor identitas di tabel petugas yang tidak boleh diduplikat. Nah, dan hasilnya itu error. Dan untuk yang kedua yaitu uji constraint foreign key. Tujuannya untuk membuktikan data anak tidak bisa diinsert jika induk tidak ada. Dan skenario ketiga yaitu uji cascade delete, yaitu tujuannya membuktikan hapus data induk, pemantauan otomatis hapus data anak. Nah, ini datanya berhasil. Lalu uji yang keempat yaitu uji restrict delete, yaitu tujuannya untuk membuktikan data induk atau lokasi tidak bisa dihapus jika masih digunakan, yaitu hasilnya error. Dan yang kelima, uji query join dan agregasi. Tujuannya membuktikan query laporan rekapitulasi berjalan benar. Query 5 dan query 6. Itu hasilnya berhasil. Dan skenario yang keenam yaitu uji query update. Tujuannya membuktikan data di database dapat diperbarui dengan benar. Query 11 dan berhasil. Dan di sini adalah query SQL-nya dari 1 sampai 8. Lanjut. Nah, di sini untuk lanjutannya. Nah, rangkuman 15 query-nya SQL yaitu tipenya select dasar, select per square, join 3 tabel, join 4 tabel, agregasi sum, agregasi plus having, subquery, left join, filter tunggal, complex join, update, delete plus cascade, agregasi, AFG, dan insert. Baik, saya serahkan ke moderator lagi. Baik, terima kasih Rizky Akbar Hidayatullah. Baik, kita udah di penghujung materi, yaitu penutup. Boleh lanjut, Put? Kesimpulan yang kami dapat dari studi kasus ini adalah analisis kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi secara menyeluruh. Terdapat ada 5 aktor: administrator, petugas lapangan, koordinator atau supervisor, penelitian analisis, pemerintah lembaga, dan 12 kebutuhan fungsional lainnya. Lalu yang kedua ada perancangan basis data seperti ERD dengan 11 entitas, 5 master, 3 transaksi, dan 3 junction table, mampu mempresentasikan seluruh kebutuhan data, termasuk penanganan relasi many-to-many melalui tabel penghubung. Lalu yang ketiga ada implementasi database, berhasil dilakukan secara MySQL, pembuatan tabel dengan constraint yang tepat, dan juga data uji, serta 15 query SQL, operasional, dan laporan. Lalu yang keempat ada efektivitas sistem basis data yang dirancang mampu menggantikan pencatatan manual. Data lokasi, jenis sampah, volume, dan kegiatan pembersihan dapat dikelola secara terstruktur, konsisten, dan mudah dianalisis. Oke, Put, lanjut lagi.
Ini ada beberapa saran dari kami untuk saran pengembangan dari sistem data ini. Pengembangan aplikasi, penambahan fitur geospasial, optimal query indexing, lalu ada manajemen pengguna dan backup keamanan data. Untuk penambahan fitur geospasial ini, kolom koordinat GPS yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan library peta. Lalu ada di pengembangan termuka aplikasi, basis data yang telah dirancang dapat diintegrasikan dengan aplikasi web atau mobile agar lebih mudah digunakan oleh petugas lapangan secara langsung. Oke, bisa trigger. Mungkin itu saja dari kami kelompok 8 yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan karena kami semua masih belajar. Sekian dari kami hormat untuk semua, kami peace out. Terima kasih semester 2. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.